Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku semuanya dimana saja berada. Insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan ini masih diberikan kesempatan untuk membuat kembali video, dimana pada video hari kali ini adalah video tentang tabe buya. Dimana saya punya tabe buya ini, saya beli kurang lebih mungkin hampir setahun yang lalu. Saya beli dari Surabaya, Dinas Pertanian Surabaya. Saya lihat dari anunya itu, barangkali memang benar. Yang jelasnya ini tabe buya. Saat itu saya beli beberapa warna, dan ini tabe buyanya yang berbunga sampai hari ini baru satu pohon ini, dan sebagian juga mati. Nah, ini warna putih barangkali yang dimaksud, atau warna apa ini? Nah, ini bunganya bisa dilihat, ini tabe buya. Tanaman yang sempat menghebohkan Surabaya, ya, di mana Surabaya menjadi satu destinasi wisata bunga tabe buya, di mana sepanjang jalan Surabaya banyak ditanam ini semasa pemerintahan Ibu Risma waktu sebelum jadi ibu kota atau bagaimana. Yang jelasnya dia bagian tata kota barangkali ya, Ibu Risma, dan dia menanam ini cukup banyak sampai dia setelah menjadi wali kota, sampai dia menjadi terkenal, sampai heboh tanaman ini, yaitu tabe buya. Oke saudaraku, nah tabe buya ini ada orang mengatakan mirip dengan sakura, katanya seperti itu, karena model kayak musiman atau bagaimana. Jadi sekali berbunga cukup banyak bunganya. Nah, kita akan melakukan perbanyakan dengan melalui cara cangkok. Karena saya belum banyak pohonnya, maka saya memperbanyak dengan cara cangkok. Dan dua tangkai yang akan saya cangkok di sini nantinya dengan cara yang berbeda. Dan ini adalah perdana mencangkok daripada tabe buya. Oke saudaraku, ikuti terus sampai selesai dan jangan di skip. Kemudian yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan jika video nanti ini bermanfaat silahkan di share. Oke saudaraku, saya cangkok dari sini tangkai ini. Jadi saya ambil cara cangkok seperti pada umumnya biasanya, ya. Saya cara ngupasnya. Nah, ini juga belum tahu karakter kulitnya bagaimana, tebal apa tipis. Nah, ini. Jadi saya kupas langsung begini saja, ya. Jadi langsung diiris. Nah, kemudian cara ngupas kulit biasanya kan bisa juga begini. Nah, ini saya kasih contoh lagi biar tidak gagal paham. Jadi bisa tadi kayak begitu tadi, langsung kambiumnya kita iris. Nah, jadi nanti tinggal rapikan. Juga bisa dengan cara begini tadi. Nah, kita buka seperti ini. Kalau itu kulit yang tebal, ini termasuk kulit agak tebal ya. Nah, jadi bisa kita melakukan dengan cara begini. Tergantung kita mudahnya, kita ngambil cara mudahnya. Nah, jadi bisa kita kupas dengan cara begini ya. Nah, baru dikerek seperti gini ya. Dibersihkan. Kalau ini tidak bersih, kulit tipis ini dia nanti bersambung kembali ya. Nah, jadi diusahakan dikerek seperti gini. Diusahakan bersih. Kalau perlu biasanya disimpan 1 malam atau 1 hari, kemudian besoknya baru kita sambung. Itu biasanya ada orang melakukan seperti itu. Maksudnya untuk supaya ini tidak bersambung lagi. Nah, jadi di sini akan mengeluarkan akar dari sini ya. Jadi akarnya nanti keluar sini. Cuma sering saya iris dengan cara begini supaya akarnya itu dia mudah keluar. Jadi biasanya saya iris seperti itu. Oke, itu sudah selesai satu. Nah, kita menggunakan seperti yang biasa. Nah, ini saya sediakan media dengan cara begini, terlalu lembek ini, tapi nggak apa-apa. Jadi tinggal saya belah. Jadi sudah saya tadi sudah saya isi media dengan kita tinggal belah. Kemudian kita siapkan tali rapia untuk pengikatnya. Ini terlalu panjang, nggak apa-apa lah.
Nah, ini kemudian kita tinggal tempelkan seperti gini ya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara juga digumpal tanahnya, bisa juga dengan cara begini. Tapi saya gunakan dengan cara begini. Jadi sudah saya isi medianya di dalam plastik, kemudian tinggal diiris, kemudian ini lebih cepat karena sudah terbentuk ya. Nah, cuma sayangnya tadi ini membuat anunya terlalu lembek ini karena saya rendam ini media tadi. Tapi tiapa. Ini kemudian biasanya supaya ini tidak terlalu terbuka, biasanya kita tutup lagi nih. Nah, ini saya tidak melakukan penutupan, tidak apa-apa. Semuanya bahkan nanti ada yang saya buat terbuka sama sekali. Nah, ini ada saya gunakan botol aqua. Semacam botol aqua, tapi ini pop es. Ikuti terus biar tahu. Nah, oke, jadi yang terlalu ditekan nanti patah. Kemudian ini kita cangkok lagi satu ini. Kita ambil dari sini. Jadi cara pengupasannya utuh saya tarik begini aja. Nah, ya. Kenapa saya gunakan begini? Karena akar itu keluar dari irisan ini nantinya. Lebih mudah keluar dari situ. Nah, ini juga kita bersihkan seperti yang tadi. Kita bersihkan lagi biar tidak tersambung. Karena kalau ini dia nyambung kembali dia. Tapi tabebuya ini baru pertama kali saya cangkok, jadi belum bisa menunjukkan hasilnya. Tapi soal cangkok mencangkok ya sudah hal biasa lah. Bukan sesuatu asal seperti anak kecil, yang penting digumpal tanahnya, berhasil ndaknya ya terserah. Nah, ini hal yang sudah lumrah, hal yang sudah berkali-kali kita lakukan dari segala tanaman. Cuma memang ada tanaman yang kadang-kadang agak sulit keluar akarnya, dan terjadi biasanya model membuat bentuk saya gumpalan saja di sini. Akar tidak menjadi akar, tapi dia bergumpal sampai seperti kepalan tangan besarnya. Biasanya begitu. Ada juga memang tanaman agak sulit. Tapi sebetulnya itu karena kurang bersih saja ini. Kenapa saya bilang gitu? Karena buktinya ada yang bergumpal sebegitu, ada juga yang berhasil. Artinya berarti kesalahan daripada waktu ya kita membersihkan ini. Nah, itu yang terjadi. Kemudian ini saya gunakan ini. Jadi nanti di atasnya tidak tertutup. Jadi dia nempel begini. Jadi kalau hujan dia masuk air, tetap air masuk. Ya. Jadi ini yang saya pakai. Nah, sama dengan tadi kita belah. Kita belah kira-kira sampai kedalaman ini, karena harus posisi tengah. Ya. Tapi hati-hati tangan, takutnya tangan teriris juga. Ya. Sudah. Cukup sampai situ saja. Nah, kemudian kita belah sama. Jadi kita masukkan ini.
Oke, sudah selesai. Tinggal kita ikat. Kita ikat. Jadi sama saja, cuma tempat plastiknya saja yang berbeda. Kalau tadi itu plastik gula. Kemudian kalau yang ini adalah plastik botol gelas, ya. Nah. Oke. Kemudian kita ikat lagi, tambahkan ikatannya. Kita tidak bisa terlalu tekan, kalau terlalu tekan dia muncrat ke atas tanahnya. Jadi sekedar untuk menahan. Nah, karena ini tidak sekuat ini masih bisa lari. Jadi kita sebaiknya kita kasih tali yang kira-kira bisa mengikat di bawahnya ini, supaya tidak melorot ke bawah, ya. Tahu di bawahnya ini kita kencangkan sedikit. Oke. Insya Allah sudah aman. Nah, tinggal kita tutup dan kita lihat, karena ini kalau sistem ini adalah sistem yang baru saya coba menggunakan ini. Apakah dia, kalau dia cepat kering atau tidak, atau setiap hujan, atau bahkan bisa kita siram tiap hari. Kalau ini kita siram agak susah karena juga tidak akan masuk air, kurang, tidak seberapa masuknya. Nah, tapi biasanya cangkok itu kalau musim tidak panas, musim hujan, tidak perlu disiram. Tapi kalau musim panas ya juga perlu disiram karena tanah ini akan mengalami kekeringan. Atau kalaupun tidak bisa disiram dari luar dan air tidak bisa masuk, maka biasanya kita gunakan suntikan. Ya, masukkan air ke dalam dengan cara kita suntik. Oke saudaraku, mungkin ini saja video saya kali ini tentang tabe buya, cara pembanyakan. Selain daripada menanam biji, bisa juga dengan stek. Tapi untuk stek belum juga saya coba bagaimana, apa bisa atau tidaknya. Tapi nanti kita akan coba. Dan ini cangkok juga belum tahu hasilnya, apakah nanti berhasil atau tidak. Tapi yang jelas kita sudah melakukan pencangkokan sebagaimana cangkok pada tanaman yang lainnya. Oke saudaraku, mungkin itu saja video saya kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan edukasi yang baik, kemudian inspirasi, dan selalu memberi motivasi, khususnya untuk video kali ini. Saya akhiri saja dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.